Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prani Sinandia Putri dari Akuntansi 4 Pagi A. Hai, sekarang saya akan menjelaskan tentang ekuitas pemegang saham laba ditahan. Laba ditahan sendiri adalah sebagian atau seluruh laba yang diperoleh oleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham akan menjadi tambahan modal bagi ekuitas pemegang saham. Adapun pos-pos yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan laba ditahan. Yang mempengaruhi penurunan laba ditahan yaitu ada rugi bersih, penyesuaian periode sebelumnya, dividen tunai atau scrip, dividen properti, dividen saham, dan beberapa transaksi treasure. Kemudian yang mempengaruhi kenaikan laba ditahan adalah laba bersih, penyesuaian periode sebelumnya, dan penyesuaian adekuasi organisasi. Laba yang tidak dibagi dapat digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham, penutup kerugian, cadangan untuk tujuan tertentu, dan rekapitulasi. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Kebijakan dividen sendiri adalah transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Di sini ada 5 dividen yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dividen tunai atau kas, dividen properti, dividen scrip atau dividen utang, kemudian ada dividen saham, kemudian juga ada dividen likuidasi. Dividen yang pertama adalah dividen tunai atau kas. Dividen ini dibayarkan kepada para pemegang saham secara tunai atau langsung. Kemudian yang kedua ada dividen properti. Biasanya dividen ini berbentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan, atau aktiva lainnya. Yang ketiga ada dividen scrip atau dividen utang. Dividen ini merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan karena saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini juga bisa berbunga atau tidak. Yang keempat ada dividen likuidasi. Dividen ini merupakan dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal, bukan dari laba ditahan. Yang kelima atau yang terakhir merupakan dividen saham. Dividen saham sendiri merupakan pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham dan sebanding dengan saham-saham yang mereka miliki. Tujuan adanya dividen saham ini yang pertama adalah untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitulasi laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Yang ketiga ada untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasar akan turun. Ukuran dividen saham ada 2. Yang pertama, dividen saham kecil yaitu kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan. Yang kedua, dividen saham besar yaitu lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan. Dividen saham dapat dibagikan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu cara biasa atau dividen saham berupa saham yang sejenisnya. Contohnya seperti dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa, dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua yaitu cara prioritas atau dividen dibagikan dengan cara sebaliknya, yaitu dividen saham prioritas diberikan kepada pemegang saham biasa dan
Dividen saham biasa diberikan kepada pemegang saham prioritas. Seperti itu. Kemudian untuk contoh kasusnya akan saya berikan sebagai berikut. Untuk contoh kasus dividen tunai, di sini ada contoh soal pada tanggal 20 Desember 2005, PTX mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember. Jadi jurnalnya itu pada tanggal 20 Desember 2005 saat pengumuman dividen, jurnalnya laba ditahan dividen kas pada hutang dividen kas sebesar $1 juta. 1 juta ini diperoleh dari 1.000 lembar saham dikalikan dividen sebesar $1.000. Kemudian pada pencatatan dividen tanggal 28 Desember tidak ada di jurnal. Untuk tanggal 20 Januari 2006 saat pembayaran dividen, maka jurnalnya ditulis hutang dividen kas pada kas sebesar 1 juta. Untuk contoh dividen properti, di sini ada PTX mempunyai 10.000 lembar saham PTY dengan harga perolehan $1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar PTX beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan dibayar pada 20 Januari 2006. Jurnalnya sebagai berikut. Saat pengumuman dividen tanggal 20 Desember 2005, maka jurnalnya laba ditahan dividen properti pada hutang dividen properti sebesar $550.000. $550.000 ini diperoleh dari harga perolehan dibagi lembar saham yang dipunya. Harga perolehannya itu 1.100.000 dibagi 10.000 lembar. Hasilnya 110 dikalikan dengan saham beredar milik PTY yaitu 5.000. Kemudian pencatatan keuntungan pada tanggal yang sama 20 Januari 2005, investasi saham PTX pada keuntungan yang belum direalisasi sebesar 50.000. 50.000 ini dari 5.000 saham yang beredar tadi dikali dengan harga satuan sahamnya itu $10. Untuk pencatatan dividen tanggal 28 Desember itu tidak ada di jurnal, dan untuk pembayaran pada tahun 2000 pada tanggal 20 Januari 2006 itu hutang dividen properti pada investasi saham PTX sebesar 550.000. Untuk contoh dividen scrip, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wessel Promise sebesar $1 juta dengan bunga 10% per tahun. Jadi jurnalnya itu pada tanggal 20 Desember 2005 laba ditahan dividen scrip pada Wessel bayar sebesar $1 juta. Untuk pencatatan dividennya tidak di jurnal, masih sama, dan pada saat pembayarannya pada tanggal 20 ini jurnalnya Wessel bayar sebesar 1 juta, biaya bunga 8.333 ini dari bunga yang diberikan, yaitu kan 10% per tahun. Jadi laba atau Wessel dibayarnya itu dikali 10% dikali 1/12 karena pembayarannya itu 1 kali dalam setahun. Kemudian kreditnya kas sebesar
1.008.333. Untuk contoh dividen likuidasi, yaitu PTX menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Jadi jurnalnya itu pada 20 Desember 2005 laba ditahan sebesar 900.000 seperti tadi pada keterangannya, yang 900.000 itu harus sebagai laba, kemudian sisanya itu berarti kan 300 itu sebagai tambahan modal disetor. Jadi keseluruhannya itu hutang dividen 1.200.000. Pada tanggal 28 Desember pencatatan dividen tidak ada di jurnal. Kemudian pembayaran dividen pada tanggal 20, jurnalnya hutang dividen pada kas sebesar 1.200.000. Untuk contoh dividen saham, di sini ada PTX menerbitkan 50.000 saham dengan nilai nominal $10, nilai pasar $15 dan dividen 10%. Pada saat dividen diumumkan, maka jurnalnya laba ditahan dividen saham pada dividen saham biasa yang beredar, premi saham biasa. Laba ditahan dividen saham ini sebesar $75.000. Ini didapat dari 50.000 lembar saham dikalikan 10% dividennya dikalikan nilai pasar sebesar $15. Hasilnya 75.000. Untuk dividen saham biasa yang beredar ditulis $50.000. Untuk preminya sebesar $25.000. Pada saat saham diterbitkan, jurnalnya dividen saham biasa yang beredar pada modal saham biasa sebesar $50.000. Untuk penyajian laporannya, saham biasa sebesar $500.000, dividen saham yang beredar $50.000 dijumlahkan menjadi $55.000.